Mandi mayat, awak sudah mandi, awak mandi taubat, bersih sebersih-bersihnya. Dosa awak, mana dalilnya? Ini orang kini kan bertanya dalil, mana dalilnya? Padahal awak baca pun dalil tidak lo pahamnya dalil. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang buat dosa summa yatatahhar, mandi, itulah dalil mandi taubat. Sesudah mandi taubat bersih, pakaian putih, mana dalilnya? Nabi paling banyak jubahnya putih. Bersorban, mana dalilnya? Nabi pakai sorban putih, pakai kain putih. Lalu kemudian talqin, mana dalil talqin? Laqinu, talqinkan la ilaha illallah. Jadi kalau cerita tentang mati, uang tarekat adalah mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Awak kalau ndak cerita mati kau ndak akan ingat Allah. Makanya dalam tarekat Naqsabandiyah ada rabitatul qabr, mengikatkan hati dengan kubur. Bayangkan awak mati, bayangkan awak dimandikan uang, bayangkan jenazah awak dikafankan uang, bayangkan awak sedang dikucung uang, bayangkan awak dipakaikan kain kafan putih, bayangkan awak sedang berada di alam barzah, bayangkan awak sedang berada di alam kubur. Banyak orang cerita mati tapi tidak ingat mati. Bapak ibu sekalian, ingatlah bahwa kita akan mati. Ditanya, Ustaz ada ingat mati? Tidak, mau ingatkan uang aja. Sengaja Allah menggiring ambo ke tarekat Naqsabandiyah itu. Diperkenalkan Allah dengan Syekh Abdul Ghani, diperkenalkan Allah dengan Buya Mudo Syekh Zulkarnain, dikenalkan Allah dengan Buya Somad, supaya kalau ambo berceramah ambo itu tidak sekedar kata-kata yang disusun lalu diucapkan dengan suara yang menggelegar, supaya ada isinya. Kalau ambo bercerita tentang mati, ingatlah bahwa kita akan mati. Memang ambo sudah ikut suluk, dan saat suluk itu awak memang betul-betul mengalami bahwa awak mati. Kalau bersuluk memang serius bersuluk. Ambo bersuluk 10 hari di Kiap, memang handphone mati 10 hari. Jadi kalau memang serius anda bersuluk, matikan handphone, jangan kojok-kojok hidup. Video call pula dalam kelambu tuh. Ini kok namanya suluk incak-incak. Memang awak putihkan hubungan, memang awak mati, supaya melatih diri awak, supaya awak dokek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang suluk yang dikajinya halus, tidak hanya sekedar rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, tapi lebih halus daripada itu. Tentang makanannya halus, yang dimakannya hanya nasi, itu pun secukupnya saja, tidak ada gulai, tidak ada ayam, tidak ada itik, tidak ada ikan, tidak ada apapun, sekedar masuk ke dalam. Kalau poi awak lapar, pikiran awak ingat Allah. Kalau poi awak konyang, kata pepatah Melayu, kalaulah togang uak poi kondo wek matu. Maka dalam bersuluk awak, ambo orangnya rasional. Ambo ditanya dek orang, kenapa orang bersuluk itu ndak makan ayam, ndak makan daging? Ustaz, sebab inyo dalam kelambu berzikir. Kalau inyo kurang libido, kurang zat-zat vitamin-vitamin, inyo hanya makan nasi, badannya lemas, yang dingeknya Allah. Tapi kalau inyo makan daging, makan ayam, pojam mato, nampaknya bini. Rasional. Jadi kalau ada orang memfitnah, apa ke orang tarekat ini mengharamkan yang halal? Awak tidak mengharamkan yang halal. Ini namanya pelatihan. Coba tanya Pak Asisten. Pegawai-pegawai ASN PNS Kabupaten Pelalawan itu kalau sudah lulus dari CPNS ke PNS mesti ada prajabatan pelatihan sekian puluh jam di Ronggo Warsito. Ustaz kok tahu? Ambo kan mantan PNS. Kalau Somad lulus CPNS tidak akan naik jadi PNS kalau tidak pelatihan. Latihan upacara, jago jam 5 subuh, lolok jam 10 malam, pakai dasi, ndak lopeh, pakai jas. Itu namanya pelatihan.
pelatihan supaya disiplin, pelatihan supaya on time. Begitu juga dengan suluk iko. Ada yang suluk 40 hari, tapi ulama awak berijtihad. Kau terlalu boy 40 hari, dibuatlah suluk 10 hari. Nah, jangan lagi didiskon lagi. Nah, ikutlah dengan 10 hari kok. Berat ini Pak Ustaz. Ustaz Somad kan hanya ceramah saja bercakap. Ambo bani ceramah di tompek uang suluk, de ambo dah bersuluk. Jangan macam uang melopeh jamaah haji. Berikut ini mari kita dengarkan kata-kata pelepasan dari Bapak Fulan untuk jamaah haji kita. Bapak Ibu semua nanti akan berada di Padang Arafah, lalu pergi ke Musdalifah, melontar jumrah ula wusta Aqabah, setelah itu tawaf ifadah, habis itu tahallul. Selesai acara ditanya, Bapak udah haji? Belum. Tidak salah secara fikih, tapi secara perbuatannya belum melakukan. Maka ambo bani diminta tausiah di tompek suluk, sebab ambo bersuluk tapi di tompek awak. Kalau di tompek uang lain ambo ada soganati. Kalau di siko ambo silap ada salah, ada mursyid ambo yang akan meluihkan kalau ambo salah. Dalam tasawuf uang mengkaji tentang masalah yang sangat halus. Nama kitab tasawufnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nama imamnya Imam Al-Qushairi, tentang orang yang lama hisapnya di akhirat. Kalau kitab tasawuf dulu awak hatamkan waktu COVID-19 boleh, tidak bisa ambo ceramah 6 bulan lockdown dari Maret sampai Agustus 2009 boleh ambo di rumah menghatamkan itu jamaah online. Di situ diceritakan tentang orang yang rajin sembahyang tak tinggal, puasanya full, haji dan umrah, zakat, infak, wakaf, sedekahnya banyak, hisapnya lama di akhirat. Di apa hisapnya lama? Rupanya waktu balik undangan tersangkut daging di topi gigi. Tidak lo disediakan uang tadi cungkil gigi di rumah, tersangkut tidak sabar balik ke rumah, lalu balik tadi di muka rumah tu ada pokok kayu, diambilnya ranting kayu yang tu cucuk kan. Alhamdulillah terlopeh, mati. Sesudah mati lama hisapnya di akhirat di ujung ranting kayu tadi. Ambo lama membaca tasawuf, begitu kaji uang tasawuf. Kalau dek ranting kayu hisap awak lama, macam mana dengan uang yang menjual balak kayu kau bunawal? makanya orang tak suka mengkaji tasawuf. Kau sedap sebab halus. Kalau dek ranting kayu mencungkil daging dari gigi lama hisap awak dah herat. Orang yang mengambil hutan Riau kau, berapa hutan nenek mamak di Riau yang diambil, macam mana hisapnya di akhir. Orang tasawuf kau halus. Maka disebut dengan tasawuf. Tasawuf artinya man safa qalbuhu lillah, halus sehalus-halus. Dalam tasawuf kau ada namanya wara'. Wara' itu menjaga diri dari yang subhat, bukan haram, subhat. Ambo pejabat, datang orang membawa duit, Bapak tolong gulkan proyek kami ini sebagai ungkapan terima kasih, ada kami bawakan lengkeng kok, katanya. Ditengok isinya duit. Sekarang ambo tanya, duit itu kalau ambo timo halal atau haram? Halal. Apa lo salahnya? Bukan ambo cuy. Inyo datang menyewahkan, bukan ambo minta. Inyo datang, yang ada kan tulak balok, mana ada tulak duit. Tapi orang tasawuf wara' bukan menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang subhat dan tidak joleh. Orang tasawuf ndak bercerita tentang halal haram, tapi nya bercerita kalau iko ambo ambil bawa ke rumah boleh masuk rice cooker jadi nasi, ambo makan semangkuk nasi berubah jadi darah hitam menutup hati ambo menjadi hijab kolam.
golap, tidak nampak. Sedangkan orang dalam tarekat hendak mendapatkan cahaya. Imam Al-Ghazali 10 tahun berkhalwat. Khalwat artinya bersunyi-sunyi. Kono bersuluk ke khalwat, sunyi. Khalwat. Berapa lama berkhalwat? 10 hari. Berapa lama berkhalwat? 40 hari. Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, berapa lama khalwatnya? 10 tahun. Yang dibawanya cuma 3. Pertama kain, kedua timbo, ketiga bonang. Kenapa membawa kain? Sebab kalau tak membawa kain tak sah sembahyang, karena kain menutup dari pusat sampai lutut. Kenapa membawa timbo? Kenapa membawa timbo? Sebab zaman itu belum ada keran air. Kalau nak ngambil sembahyang ada sumur, nampak sumur nak ambil sembahyang, lalu ambo pakai timbonya. Sahkah wudhu ambo? Menurut fikih wudhu ambo sah, tapi menurut orang tasawuf tidak. Kenapa tidak? Karena belum minta izin sama yang punya timbo. Makanya bawa timbo suang. Oh, timbonya bawa suang ya, tapi air wudhunya air milik bersama. Dalam hadis ada 3 yang milik bersama. Yang pertama air, yang kedua api, yang ketiga umpui. Umpui itu milik bersama. Jadi kalau kamu membawa kambing, tak perlu ambil sabi, bapak ibu izin ya, umpuinya ambil ambil. Tidak, sebab 3 milik bersama. Air sumur milik bersama, tapi timbonya bukan milik bersama. Makanya bawa timbo. Kenapa bawa jarum? Karena kalau kuyak kain dijahit suang. Tidak meminta berkhalwat. Sesudah 10 tahun berkhalwat, sampailah inya kepada maqam. Maqam artinya level paling tinggi, namanya ma'rifah. Ditanya orang, wahai Imam Al-Ghazali, yo, apa arti ma'rifah itu? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati seorang hamba, macam kilatan percikan waktu awak sedang menengok petir di atas. Tus, cahaya yang dipercikkan Allah ke dalam hati, itu yang ditunggu orang tasawuf. Tapi jangan gara-gara di ambo bercito cahaya kok esok baru balik dari khalwat langsung bercito nampak ambo bercahaya ya. Malam tadi waktu ambo balik ke rumah, balik dari bersuluk tu, ambo tengok di kamar ambo tu tiba-tiba sebelah kiri tu bercahaya. Dari mana cahayanya? Dari badan bini ambo. Wah, kenapanya bercahaya? Rupanya ini sedang memeriksa handphone bapak. Jangan mengado-ngado. Ambo lamo bercita dengan Buya almarhum Buya Somad, dengan Buya Syekh Abdul Ghani, dengan Buya muda Syekh Zulkarnain. Belum pernah mereka bercita mengado-ngado. Ini banyak kini kaji orang mengado-ngado, berjumpa Jibril, berjumpa Mikail, berjumpa Israfil. Rupanya kawan ini sekelas so orang. Kau namanya Jibril, kau Israfil, kau Mikail. Mengado-ngado kini banyak orang di medsos bercito bisa bercakap sama suami, bisa bercito sama hantu. Rupanya sesama hantu. Alhamdulillah awak di Riau kau masih ada mursyid-mursyid nan lui. Mereka tidak perlu pada viral, tidak perlu terkenal. Orangnya tak bercakap banyak, orangnya warak. Maka tasawuf menjaga warak. Ada namanya warak, ada mutawarrik. Warak itu memang orangnya warak, menjaga diri dari yang subhat. Yang satu lagi mutawarrik, mewarak-warakkan diri. Ada orang nan warak, ada mutawarrik. Datanglah orang yang mutawarrik, mewarak-warakkan diri. Di tengah orang yang warak, mohon maaf, warak. Datanglah Abdul Somad yang mutawarrik, mewarak-warakkan diri. Duduk di situ tidak lama datang orang menuangkan air minum. Yang menuangkan air minum mereka perempuan. Itu. Apa kata yang mutawarrik? Saya orangnya warak, tidak mau minum kalau yang menuangkan air itu perempuan. Karena saya tak mau menengok perempuan. Kalau menengok perempuan rusak hati dan pikiran saya.
lah lamonnya bercakap pam 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 selesai, orang yang warak kau bertanya, kamilah lama duduk di siko, baru kini kami tahu bahwa yang menuangkan air itu perempuan. Rupanya selama itu orang tu duduk berzikir, sibuk menengok kalbunya, sampai orang tu tidak sadar bahwa yang menuangkan tu perempuan. Yang itu pura-pura warak, rupanya menengok kata. Kamilah lama duduk di majelis itu, tidak tahu kami kalau yang menuangkan ke perempuan. Orang tasawuf bukan mutawarrik, bukan mewarak-warakkan diri, tapi nyawarak. Doakan seperti Abdul Somad kok, bukan mewarak-warakkan diri. Orang tasawuf halus, nyetoga. Iko rumah Imam Hanafi, iko ada pokok kayu rindang, toga iya, angin cahaya matahari tidak ada tenda. Lalu orang bertanya, kenapa waang indak benaung di bawah pokok kayu kau? Kenapa mesti toga dia tepane? Apa katanya? Itu yang punya rumah tuh meminjam duit ambo. Yang punya rumah meminjam duit ambo. Kalau ambo toga di bawah pokok kayunya, berarti ambo kan mendapatkan manfaat. Dalam hadis Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau awak meminjamkan duit ke orang, awak mengambil manfaat, maka itu riba. Tengok hadusnya orang tasawuf. Kini apa yang terjadi? Ada orang minjam duit kamu, disoahkannya suek tanah kebun sawitnya kamu, ambo ambil sawitnya, ambo ambil buahnya tiap bulan. Jangankan benaung di bawah pokoknya, habis brondolnya sudahnya ambo ambil. Sesudah itu ambo berkata, marilah kita bertakwa kepada Allah. Orang tasawuf jangankan mengambil buahnya, benaung di bawah dry rimbunnya pun tidak mau. Deinya khawatir merusak hatinya kepada Allah SWT. Tapi jangan gara-gara cito-cito kok balik dari siko boek tasawuf kok tidak usah lauk suluk. Enggak. Ambo berharap ke depan suluk semakin diminati karena orang ingin terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo naik pesawat dari Jambi ke Sarolangun. Pak Bupati menyiapkan pesawat. Pesawatnya ketek. Kalau pesawat yang godang-godang tuh pesawat laki-laki, Garuda Airlines. Eko pesawat perempuan, namanya Susi Air. Ustaz nanti naik pesawat ketek, penumpangnya 6 orang, pilot, co-pilot, kami bompek di belakang. Begitu terduduk di pesawat itu, Bismika Allahumma ahya wa amut, telolok turun pesawat, ambo pun terjago. Kata kawan-kawan yang di pesawat tuh, waang bisa telolok man. Iya katamu, kami dari naik sampai turun takwi mati. Katamu, apa yang ditakwikan? Kalau memang awak mati di tempat tidur pun awak mati. Jadi ambo banyak bersua orang yang takwi mati. Ambo alhamdulillah sesudah bersuluk kok. Susah mencitokannya macam mana, payah kan. Nah jadi kalau orang udah bersuluk, suluk kok kan ilmu zauk, rasa kok tidak bisa dicitokan pakai bahasa. Macam mana rasa orang takwik mati? Jadi kalau ada suami ibu dan takwik mati, suruh bersuluk. Kalau ada bini apa dan takwik mati, suruh bersuluk. Insya Allah tenang. Kalau kaki bisa buat tuh, kaki yang boko macam mana cara mengontikan kaki, bonti. Macam mana cara mengontikan tangan, bonti. Macam mana cara mengontikan mata, bonti. Macam mana cara mengontikan mulut, bonti. Tapi ada satu yang tidak bisa mengontikan, apa? Pikiran. Pojamkan mata, pikiran tetap bekerja. Gaji 3 boleh belum cair. Anak yang pertama tamat SD, yang kedua tamat SMP, yang ketiga tamat SMA. Dunia ko godang, sawit pula ndak replanting. Motor kredit, rumah kredit, kebun kredit, bini nan lunas.
Nang paling susah mengontikan pikiran. Maka yang paling jahat di badan manusia ko bukan kolesterol, yang jahat bukan gula darah diabetes, yang jahat bukan jantung koroner, yang jahat adalah ada dosen UIN jumpa mau di rumah sakit. Pak dosen di rumah sakit, apa sakit? Saya sehat Pak Ustadz. Jadi kenapa Bapak di sini? Mertua saya luko keteknya lukonya. Berjumpa sama orang, ibu luka ya? Iya, ini bu, kalau ibu luka nanti diabetes ini merayap kemana-mana, akhirnya nanti dipotong, diamputasi. Mondong ngaji itu takut. Akhirnya gulonya naik, jantungnya naik, asam uratnya turun ke kaki. Kini sedang koma di ICU. Yang jahat itu adalah fikir. Makanya orang di kota-kota besar itu berpikir macam mana cara menghentikan pikiran. Akhirnya masuklah ke rumah semedi. Masuk, pejamkan mata, dengarkan suara kicau burung, hirup suara aromaterapi, dibakarnya daun-daun bunga. Lupakan masalah Anda, kosong, tarik nafas panjang, lupakan, terbuka mata, ingin balik. Banyak rumah-rumah kepalsuan. Orang tarekat Naqsabandiyah, insya Allah kalau masuknya alami sendiri macam mana awak bisa menghentikan pikiran dalam zikir Allah, 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 Allah. Kata tuan saya di siko sekian ribu, siko sekian ribu, siko sekian ribu, ikut titiknya, sehingga fokus awak ke situ. Disitulah mendatangkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Macam mana potong ceramah Ustaz Somad waktu di tarekat Naqsabandiyah tu? Ustaz Somad tu asik ceramah, bau lambo tahu. Rupanya Ustaz Somad tu sesudah ikut terikat nampaknya nyendak sembahyang. Adik asik berzikir, ambolah sembahyang jamak takdim tadi. Nah, jadi Bapak Ibu lebih kurang sejam mambo dari setengah hampir kalau setengah 5, sejam mambo toga. Tadi dilobihkan sedikit lah, lebih 3 menit. Ya, jadi Bapak Ibu tetap sembahyang asar. Nah, kenapa? Karena orang bertarekat bukan berarti tidak sembahyang. Kalau ada orang menuduh orang bertarekat tak sembahyang, kami kok dengan Buya Mudo Syekh Zulkarnain belajar di Al-Azhar. Al-Azhar tak ada orang meninggalkan sembahyang. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang awak lakukan itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ambo ucapkan selamat berkhalwat, bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Doakan ambo dalam munajat, dalam khalwat, mudah-mudahan awak semua istiqomah iman dan Islam insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.